Terus kalau misalkan pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia tuh kayak apa sih? Kalau berdasarkan teman-teman gua nih, ya kan, di kampus, mereka rasanya tuh orang Indonesia tuh ekstrovert dan berisik. Berisik. Kayaknya nih ya, kalaupun lo introvert di Indonesia, lo kalau udah keluar negeri dilihat orang tetap ekstrovert sih. Assalamualaikum sampurasunku mahadaman good people. Sarang Widajong sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction sekali ini. Nah guys, hari ini kita akan mengetahui ataupun kita akan melihatlah satu video daripada orang Indonesia sendiri, dan kita akan lihat seperti apa pandangan orang Malaysia tentang orang Indonesia. Dan ini adalah pengalaman daripada orang Indonesia sendiri menceritakan pengalaman berada di Malaysia dan berjumpa dengan orang Malaysia, dan merasakan sendirilah gimana perasaannya dilayan di Malaysia ataupun apa tanggapan orang Malaysia tentang orang Indonesia. Video yang saya react ini adalah daripada akun TikTok guys, dan video ini dari akun TikTok Beba Depok 402. Akun TikTok yang saya react ini nanti saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua. Pertimbangkan subscribe dan juga follow guys. Jangan lupa di follow akun TikTok ini. Ojo lali di subscribe channelku good people, dan moga semua kawan-kawan yang sedang menonton berada di dalam keadaan yang baik-baik, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Tanpa buang-buang waktu guys, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Orang Malaysia tuh rasis nggak sih, Bub, terhadap orang Indonesia? Pertanyaan ini selalu keluar tiap kali gue cerita gue dulu tuh kuliahnya di Malaysia. Ya udah, kita bahas aja pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia tuh kayak apa sih? BTW, buat kalian yang nyari tas anti api, bisa langsung cek di Keranjang Kuning ya. Bisa juga beli dari Keranjang Kuning yang ada di profil. Oke, pertama-tama kita bahas yang masalah rasisme dulu nih. Biasanya kejadiannya tuh di KL. Jadinya perspektif mereka terhadap Malaysia itu berdasarkan pengalaman mereka yang mereka rasakan di KL. Kalau menurut gua, kalau konteksnya udah KL, jangankan rasis ke orang Indonesia, beberapa dari mereka aja, kurang sekali lagi ya, beberapa dari mereka aja ada yang ngerasa lebih tinggi daripada negeri lainnya nih. Makanya waktu gue kuliah di Kedah ya kan, anak-anak yang non KL tuh kadang-kadang kalau ngeliatin anak KL, perangai budak bandar. Tapi ya guys, kenapa orang KL bisa kayak gitu? Ya gue juga kalau jadi orang KL kayaknya bete sih. Tiap tahun berjuta-juta imigran datang gitu ya, pasti kan lo juga kayak bingung gitu loh. Ini orang-orang kok datang banyak banget buat kerja di mari ya kan. Kita sebagai rakyat aslinya gimana nih nyari kerjanya gitu. Jadi mungkin awal rasismenya dari situ kali ya. Soalnya kan yang datang-datang dari luar ini, termasuk yang dari Indonesia juga kadang-kadang suka melanggar aturan kan. Jadi ya bete juga ya. Bayangin aja deh kalau misalkan di Jakarta tiba-tiba kedatangan jutaan imigran gitu kan, yang nggak ngerti budaya sini, peraturan sini, terus tiba-tiba bikin onar. Kayak di Bali aja deh, kita kan juga bete ya. Mungkin awal rasismenya dari situ. Tapi kalau misalkan jalan-jalannya ke Melaka, Pineng, Langkawi, Pulau Perhentian, Trengganu, Sabah, Sarawak, itu santuy si milik itu menurut gua. Gua nggak pernah sih ngerasain yang aneh-aneh kalau misalkan di Kedah lah, Langkawi, Pineng gitu-gitu nggak pernah. Tapi kalau di KL iya, kayak diliatin, terus di-treat kurang baik. Kalau di KL sih itu udah Nah, terus kalau misalkan pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia tuh kayak apa sih? Kalau berdasarkan teman-teman gua nih, ya kan, di kampus, mereka rasanya tuh orang Indonesia tuh ekstrovert dan berisik. Berisik. Kayaknya nih ya, kalaupun lo introvert di Indonesia, lo kalau udah keluar negeri dilihat orang tetap ekstrovert sih. Mungkin dari cara kita bertanya ke pertanyaan-pertanyaan personal, terus juga kalau kita udah ketemu sesama Indonesia, ngomong udah kayak nggak ada tembok, kayak kan gede aja gitu suaranya. Jadi bagi mereka tuh kita ekstrovert dan berisik. Nomor 3, mereka ngelihat kita tuh bebas. Bebasnya tuh bener-bener yang kayak boncengan cowok cewek di motor. Terus juga beberapa dari anak Indonesia ada yang doyan party ya kan. Terus apa namanya, banyak yang jalan cowok cewek berduaan doang, tapi sebenarnya nggak pacaran gitu. Kayak cuma sekedar hangout gitu. Jadi mereka ngiranya kita tuh liberal banget lah. Terus yang nomor 4, beberapa orang Malaysia merasa kita ini kurang educated. Tapi kalau menurut gua, dengan kemudahan program edukasinya Malaysia, ya make sense banget sih. Mereka ngerasa kita uneducated.
Emang program edukasinya kayak apa, Bub? Jadi di Malaysia itu ada namanya sistem PTPTN. Mungkin yang udah nonton video gue sebelumnya udah tahu ya arti PTPTN. Tapi PTPTN ini adalah merupakan pinjaman dari pemerintah supaya kalian bisa kuliah. Jadi kalian kuliah pakai duit pemerintah dulu. Nanti kalau udah lulus, pas udah dapat kerja, gajinya dipotong buat bayar pemerintah. Tapi kalau misalkan IPK kalian tuh di atas 3,5 kalau nggak salah, nah si PTPTN ini jadi gratis. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah di sana ya gak perlu kerja banting tulang dulu, bisa pakai uang pemerintah dulu. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau misalkan di sana jadi sarjana itu merupakan hal yang lumrah gitu. Kalau di sini mungkin kalau di daerah-daerah tertentu lu bisa jadi sarjana itu udah wah banget. Jadi buat masukan aja nih ke pemerintah Indonesia, kalau emang mau edukasi merata ya mungkin bisa bikin program kayak Malaysia gini. Jadi semua orang bagus cadangan yang sama untuk kuliah. Mungkin cadangan pandangan lanjut. Ini yang terakhir, Indonesia. Orang Malaysia itu ngerasa orang Indonesia itu kreatif, banyak akalnya. Sangat terlihat kreatif. Jelas kalau misalkan lagi kerja kelompok ataupun menciptakan sebuah performance. Tapi yang nomor 5 gue nggak gitu kaget, karena kalau dari segi dunia entertainment aja di Asia Tenggara Indonesia yang nge-lead itu menurut gue Indonesia dan Thailand yang bisa dibilang head to head lah bersaingnya gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita ada event di Indonesia, Raja event yang opening Indonesia. Asian Game aja udah apa itu kayak groundbreaking banget, bener-bener pemegang rekor lah. Kayaknya opening Asian Game terkeren so far gitu kan. Jadi kalau soal kreativitas sih gue sangat-sangat tidak meragukan untuk orang Indonesia ya. Oke, itu dia tadi pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia kayak apa. Jadi menurut gue sih memang orang jahat tuh ada di mana-mana ya. Tapi tenang aja, menurut gue Malaysia sih aman banget lah buat kalian travel dari orang Indonesia sendiri. Kalian nggak perlu takut dibully atau didiskriminasi sampai segitunya, enggak lah, aman-aman aja menurut gue. Oke? Bye-bye. Nah guys, jadi itu pandangan daripada seorang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia guys. Jadi sebenarnya resist itu adalah perkataan subjektif guys, mulai daripada individu itu sendiri guys memandang satu hal atau satu perkara itu seperti apa guys. Macam yang kita tahu di Semenanjung nih, di KL lah khususnya kan memang wujud itu memang wujud guys, itu memang wujud. Bayangkan orang Sabah sendiri datang ke Kuala Lumpur pun dikira orang Indonesia guys. Sedangkan orang di dalam negeri Malaysia sendiri pun dia tidak tahu guys berbahasa Sabah dan Sarawak pun dia boleh anggap orang luar, apalagi orang Indonesia kan. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi guys. Walaupun memang akan ada orang Malaysia yang tidak setuju dengan apa yang saya cakap ini, tidaklah penjilat, tidak, saya tidak kisah sebab apa yang saya katakan ini memang terjadi. Jadi kalau memang sudah terjadi, dia memang sudah ada guys, memang sudah ada. Itulah pahit yang harus ditelan guys. Walau macam mana pun itulah pandangan orang Malaysia sendiri kepada orang Indonesia. Tapi bukan semuanya negatif guys. Yang saya cakap ini bukan semua yang negatif guys. Ada juga segelintir orang Semenanjung atau orang Kuala Lumpur yang baik guys. Ini betul. Macam yang di dalam video ini cakap tadi, Bapak Depok bilang di dalam dunia ini tidak lari dari orang jahat, tapi tidak lari juga daripada orang-orang yang baik dan ikhlas gitu. Jadi itu kalau menurut pandangan saya guys, orang baik itu ada di mana-mana seperti juga orang jahat. Jadi ikut nasib kita saja. Kalau kita ketemu orang jahat, jadilah macam tuh. Kalau kita ketemu orang baik, insyaallah baiklah jadi dia guys. Itu kalau menurut pandangan saya lah dalam video kali ini guys. Dan saya rasa itu saja video saya pada kali ini. Apa pula pendapat kawan-kawan semua yang sedang nonton. Kalau kalian ada sebarang pertanyaan atau ada masukan, silahkan komen di ruangan komentar di bawah guys. Oke, jadi sampai sini saja video saya pada kali ini. Semoga kawan-kawan semua suka dengan video yang saya react ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.